Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Novalina Simanjuntak. Anak-anak silakan panggil Ibu dengan sebutan Ibu Nova. Oke, salam kenal. Baiklah, kita mulai pelajarannya. Karakteristik geografis wilayah Indonesia. Pada bahasan kali ini, kita akan belajar mengenai karakteristik geografis yang juga berhubungan dengan batas-batas wilayah Indonesia. Baiklah anak-anak, pada slide ini Ibu sudah tampilkan batas wilayah Indonesia. Agar lebih jelas, Ibu juga akan memperlihatkannya dari peta. Perhatikan peta Indonesia berikut ini. Dari sini kita akan melihat batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura, Laut Cina Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan juga Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia ya nak, Timor Leste, dan Australia. Anak-anak bisa ikuti sambil perhatikan bahan ajar juga. Oke, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir sebelah barat, benua Asia dan Samudra Hindia. Itulah batas dari wilayah Indonesia. Kita lanjutkan dengan perbandingan daratan dan lautan Indonesia. Anak-anak bisa lihat perbandingan daratan dan lautan Indonesia. Daratannya hanya 37%, lautannya mencapai 63%. Jadi sangat luas. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Negara Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah, dan pemanfaatannya juga diatur oleh pemerintah berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oke anak-anak, boleh lihat di bahan ajar kita halaman 5. Kita baca sama-sama bunyi dari pasal tersebut. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baiklah anak-anak, apa saja yang menjadi kekayaan alam Indonesia di wilayah perairan? Kita bisa perhatikan di slide berikut, ada minyak bumi, garam, ikan, tumbuhan, mutiara, dan terumbu karang. Karena kekayaan alam Indonesia itu, pemerintah berusaha menjaganya dengan sangat baik, yaitu dengan melakukan patroli yang rutin oleh Angkatan Laut Indonesia. Berikut ini Ibu tampilkan negara-negara terluas di dunia. Di bahan ajar kita ada 5 negara terluas di dunia beserta penjelasannya. Anak-anak bisa baca, dan pada slide ini kita bisa perhatikan Indonesia berada pada urutan ke-14, yaitu ke-14 negara terluas di dunia, tetapi di Asia Tenggara merupakan negara terluas nomor 1 di Asia Tenggara ya nak. Oke, selanjutnya kita lihat bahan ajar di halaman 7. Kita bahas mengenai karakteristik kependudukan Indonesia. Berbicara kependudukan berarti kita berbicara dengan perubahan penduduk juga. Kita perhatikan nak, demografi atau kependudukan itu adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Jadi di dalamnya itu akan kita belajar mengenai distribusi penduduk, bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu. Maka dikatakan dia dinamika, atau dari kata dinamis, berubah setiap waktu. Diakibatkan adanya kelahiran, kematian, bahkan perpindahan penduduk. Oke.
Penduduk Indonesia dikatakan sebagai penduduk Indonesia adalah semua orang atau orang-orang yang tinggal di Indonesia baik selamanya ataupun sementara. Kita perhatikan, untuk mengetahui jumlah penduduk dapat dilakukan 3 cara. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui jumlah penduduk tersebut. Yang pertama, sensus penduduk. Yang kedua, survei penduduk. Dan yang ketiga, registrasi penduduk. Apa perbedaan dari ketiga cara tersebut? Yang pertama, sensus penduduk itu dilakukan dengan jangka waktu yang teratur. Jadi sensus penduduk misalnya 10 tahun sekali, maka dia akan dilakukan 10 tahun sekali. Sedangkan survei penduduk itu dilakukan untuk kebutuhan yang melakukan survei tersebut, ya. Sedangkan registrasi penduduk itu mengenai pengumpulan data kependudukan yang berhubungan dengan peristiwa yang dialami penduduk. Misalnya kelahiran. Misalnya nih, ibu mempunyai anak. Setelah lahir, ibu akan meregistrasikannya. Nah, itulah yang disebut dengan registrasi penduduk. Kita mendaftarkannya sehingga dicatatlah dia sebagai penduduk Indonesia misalnya. Oke. Selanjutnya, ini ibu tampilkan sensus penduduk di Indonesia mulai tahun 1930 sampai tahun 2010. Kita lihatnya nak, tahun 1930 itu jumlah penduduk Indonesia 60,7 juta. Sedangkan tahun 2010 dia mencapai 237,6 juta jiwa. Oke, perhatikan slide berikut. Tahun 1940 sampai dan 1950 tidak ada sensus. Mengapa tidak ada sensus? Nah, jadi pada tahun 1940 itu tidak dilakukan sensus karena terjadi Perang Dunia Kedua. Sedangkan tahun 1950 tidak ada sensus juga karena Indonesia belum stabil. Karena pada saat itu masih baru saja mendapat pengakuan dunia bahwa Indonesia telah berdaulat. Oke anak-anak, ini adalah piramida penduduk Indonesia. Piramida penduduk Indonesia ini kita lihat apa saja yang dapat kita ketahui atau informasi yang dapat kita ambil dari piramida itu, yaitu yang pertama, rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin itu adalah perbandingan jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Dan rasio ketergantungan, yaitu penduduk usia produktif dan penduduk usia non-produktif. Apa itu penduduk usia produktif? Yaitu penduduk yang usianya 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan penduduk usia non-produktif di bawah 15 tahun atau 1 tahun sampai 15 tahun dan di atas 65 tahun. Oke, penduduk Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya sekitar 1,48%. Anak-anak bisa perhatikan dari peta tersebut, kepadatan penduduk di suatu daerah atau di provinsi itu berbeda-beda. Jadi yang paling padat itu berwarna ungu ya nak, yaitu di Jakarta dan Yogyakarta. Oke anak-anak, demikian bahasan kita kali ini. Baiklah, sekian penjelasan materi hari ini. Tetap semangat belajar di rumah.